Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjidil Hikmah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan dengan hari yang 13 dari bulan Rabiul Awal 1435 Hijriah. Allah masih berikan kita limpahan karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, umur, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bersama-sama mampu ke masjid ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, kepada musuh kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu mengikuti jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin hari libur dan tanggalan merah ditulis sebagai Maulid Rasulullah SAW, maka pada bulan Rabiul Awal ini terjadi 3 hal penting yang sering saya sampaikan. Pada hari yang sama, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW dilahirkan. Pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW sampai di Madinah pada hari Senin, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Rasulullah SAW wafat dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rabiul Awal ini bulan yang penuh sejarah bagi kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, dan momen bagi kita untuk memperdalam dan mengkaji lebih jauh sejarah Rasulullah SAW dan sirah. Pada siang hari ini saya akan bahas tentang Maulid tersebut, kelahiran Rasulullah. Sering kita dengar bahwa Rasulullah lahir pada tahun gajah. Dari kecil tahun gajah, cuma kenapa disebut tahun gajah kita tidak ngerti. Pada tahun gajah artinya di tahun tersebut beberapa hari sebelum Rasulullah, pada tahun yang sama sebelum Rasulullah dilahirkan, terjadi kisah atau terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dari Ethiopia dengan bala tentaranya yang sangat banyak dan pengikutnya, dan juga dengan beberapa ekor dari pasukan gajah. Ada yang ikut 7, ada yang bilang 9, ya, tidak banyak. Nah, ketika pasukan Abraha ini mendekati Ka'bah di satu titik di kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan gajah-gajah tersebut tidak mampu untuk melakukan perjalanannya. Tiba-tiba jatuh dan tidak bisa bangun. Kemudian tentara dan Abraha melanjutkan perjalanan mendekati Ka'bah untuk menghancurkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah dari serangan tersebut dengan burung yang disebut dengan burung ababil. Bukan ababil dalam istilah zaman sekarang. Burung ababil adalah burung yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, yang disebutkan dalam surat Al-Fil, kirimkan dari Allah Subhanahu wa taala melempari pasukan tersebut, termasuk di dalamnya Raja Abraha, dengan batu-batu
ya, yang panas, batu-batu dari api. Sehingga Allah menjelaskan faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka hancur hangus seperti daun yang dimakan oleh ulat. Maka atas kisah tersebutlah disebut dengan tahun gajah. Nanti pada akhir zaman, ketika tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada yang mengucapkan Allah Allah, maka akan ada lagi penyerangan oleh seorang dari Ethiopia sama kepada Ka'bah yang memiliki Dzuswaiqataini, yang memiliki mata kaki yang kecil yang tinggi. Dia akan menghancurkan Ka'bah pada akhir zaman. Dan Ka'bah hancur. Mungkin bertanya, kok Ka'bah hancur? Karena ketika itu tidak ada lagi orang yang tawaf dan ibadah kepada Allah Subhanahu dari Ethiopia sama. Kapankah Rasulullah SAW dilahirkan? Kalau kita tahun gajah, kapan tepatnya dilahirkan? Ulama tidak sepakat, berbeda pendapat. Yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang masyhur. Tapi Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum menjelaskan, sebagaimana ia menukil dari perkataan Al-Mansur Furi, seorang muhaqqiq, seorang ahli sejarah, bahwa Rasulullah lahir pada pagi hari ke-9 dari Rabiul Awal, hari Senin. Ya, itu perkataan atau pendapat Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kemudian yang mengatakan 12. Ada perkataan lain yang mengatakan bulan Ramadan. Sehingga tidak ada satu perkataan yang pasti tentang lahirnya Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan tanggal 12 Rabiul Awal adalah wafat Rasulullah, maka ulama sepakat, sejarah semua sepakat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga Rasulullah wafat. Seakan-akan ada pesan di sini bahwa wahai umatku, seakan-akan ada pesan bagi kita semua, ya, bahwa kita tidak menitik beratkan kepada Rasulullah, atau dalam arti maulid jika kita artikan sebagai ulang tahun. Karena saya sudah bahas pertemuan kemarin tentang milad atau maulid dari Isa Ibnu Maryam alaihissalam, dan saya jelaskan pada tanggal 25 November bukanlah kelahiran Isa. Dan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempelajari sirah itu secara utuh, dari mulai lahirnya sampai wafatnya, dan bagaimana kita meresapi kembali bagaimana Rasulullah di detik-detik hidupnya. Itu intinya. Terlepas dari hal tersebut, maka kita kembali bahwa pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Namun terjadi perbedaan, tidak seperti wafatnya Rasulullah. Tanggal 9, tanggal 12 atau bulan Ramadan, tidak ada kesepakatan. Bertepatan dengan tanggal 20 atau tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Sekarang kita tahu, ya. Kalau ditanya kapan Rasulullah lahir, tahun gajah. Tahun gajahnya. Tahun gajah kapan, ya? Maka jawabannya tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi, bertepatan tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum menukil dari Ibnu Sa'ad dan lain-lainnya kejadian tadi sebelum Rasulullah dilahirkan.
Kemudian ketika Rasulullah dilahirkan terjadi beberapa kejadian. Walaupun Al-Mubarakfuri mengatakan laisa lahu isnadun tsabitun, tidak ada sanad yang tsabit, yang sahih. Tapi itu mungkin terjadi dalam sejarah karena tidak ada berkaitan dengan perkataan atau perbuatan Rasul. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW lahir, keluar dari perut ibunya, maka diceritakan ibunya Aminah melihat dari rahimnya cahaya yang menembus istana-istana di Syria, di Syam, di negeri Syam. Itu satu. Jadi cahaya menembus istana-istana di negeri Syam. Kelihatan istana-istana di negeri Syam. Syam itu adalah Syria, Palestina, Yordania dan Palestina. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW lahir keluar dari perut ibunya, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad 14 teras dari 14 teras dari istana-istana Kisra, istana-istana Raja Persia hancur. Teras itu bukan teras biasa. Kalau teras kita punya teras rumah, teras. Tapi ini teras istana. Mungkin bapak-bapak dari dulu pernah melihat di Google atau di foto Taj Mahal. Taj Mahal itu ada bangunan, ada terasnya. Ya. Dia bentuknya seperti mihrab besar. Itu teras. Ya, banyak. Nah, 14 teras dari istana Kisra itu hancur. Itu yang kedua. Yang ketiga, gereja-gereja di Buhairah, di Syam, di Syria, itu hancur. Dan yang keempat, api-api yang disembah oleh kaum Majusi. Kaum Majusi penyembah api. Ketika Rasulullah lahir ke dunia, keluar dari rahim ibunya, api-api yang disembah oleh kaum Majusi di Persia ataupun yang sekitarnya, ya termasuk juga di negeri Syam, ya, apabila di sana kaum yang menyembah api, api tersebut mati. Api tersebut. Nah, itulah 4 kejadian yang mengikuti lahirnya atau yang terjadi ketika Rasulullah lahir. Kita tahu dalam keadaan yatim, tidak memiliki bapak, bapaknya sudah meninggal alaihi salatu wassalam. Ketika lahir Rasulullah disusui oleh ibunya sekitar seminggu. Kemudian ibunya Aminah membawa ke kabilah sekitarnya dan memberikannya kepada seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Dan Suwaibah ini adalah budak atau budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi disusui oleh Suwaibah. Baru setelah itu dibawa ke kabilah Bani Sa'ad, ya, diberikan kepada seorang perempuan yang namanya Halimah, ya, yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Jadi ada 2 perempuan, bukan hanya Halimah tapi juga Suwaibah. Ketika Rasulullah berumur 6 tahun,
dan ibunya membawanya ke satu tempat. Ya, Rasulullah lahir di Syib, ya, di lembah-lembah Syib Bani Hashim ketika itu. Dan Rasulullah kemudian ketika besar, ya, ketika besar 6 tahun, dan ibunya ingin mengunjungi makam suaminya. Di tengah perjalanan ibunya meninggal. Jadilah Rasulullah seorang yatim piatu alaihi wassalam. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib, lamanya puluhan tahun. Jadi Rasulullah hidup di tengah-tengah Quraisy, tengah kabilah Quraisy. Dan Rasulullah adalah pilihan daripada Bani Hashim. Rasulullah bersabda dalam hadis Wathilah bin al-Asqa yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lainnya, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail." Allah memilih dari anak Ibrahim Ismail alaihissalam. "Wastafa min waladi Ismail Kinana." Dan Allah memilih dari anak Ismail Kinana. "Wastafa Quraisyan min Bani Kinana." Allah memilih dari anak-anak Kinanah Quraisy, ya. Dan Quraisy itu adalah Fihr bin Malik, ya, kakek kesekian Rasul. Ada juga yang mengatakan Quraisy itu adalah pembantu daripada Fihr bin Malik, bukan Fihr. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, memilih dari Quraisy Bani Hashim, ya. Hashim adalah buyut Rasulullah. Buyut Rasulullah yang salah satu anaknya adalah Abdul Muttalib. Wastafani min Bani Hashim, dan memilih aku dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah adalah pilihan, bukan orang biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya dari keturunan Ismail alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat dua kejadian tadi, yang pertama berkaitan sebelum lahir Rasulullah, apa hikmah? Mengapa terjadi hal-hal tersebut? Yang terjadi penyerangan oleh orang lain-lain. Hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kezaliman seseorang yang melakukan. Ya, ketika orang ingin menghancurkan Ka'bah dengan takabur, dengan kezalimannya, maka Allah Subhanahu wa taala musnahkan raja yang terkenal, raja yang berkuasa ketika itu dari Ethiopia. Allah dengan bala tentara, bahkan seperti daun yang dimakan ulat. Jadi kalau kita sebagai orang yang berkuasa, janganlah kita beraniaya, janganlah kita melakukan penindasan kepada orang lain, janganlah kita melakukan hal yang Allah murkai, karena Allah akan membinasakan kita. Yang kedua, bahwa tadi disebutkan ketika Rasulullah SAW lahir terjadi hal-hal tersebut, pelajarannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Musakhkhir, adalah Tuhan yang menaklukkan segala sesuatu. Bagaimana itu? Ketika orang-orang menyembah api, ketika para raja berada di istananya, hancur. Api itu padam. Gereja hancur. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai manusia jangan pernah tertipu dengan keadaan yang kita miliki.
Ya, mungkin kita punya jabatan, punya posisi, merasa diri kita aman, merasa diri kita telah mencapai satu pencapaian. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap mata bisa membalikan keadaan tersebut. Ya, tiba-tiba kekayaannya hilang, rumahnya terbakar, hartanya diambil orang, keluarganya meninggalkannya, istrinya hilang, meninggalkan suaminya, dan seterusnya. Di saat kita merasa diri kita aman, maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita tidak merasa bahwa aman. Kita justru mengharap antara takut, kita takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa makar Allah Subhanahu wa taala bisa datang kapan saja. Wala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafir. Tidak akan merasa dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya. Karena kita tidak merasa aman bahwa hidup ini terus bisa bergulir berganti dan posisi bisa berubah-ubah, maka kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijaga. Dan yang terakhir adalah bahwa ketika Rasulullah SAW lahir sebagai anak yatim dan hidup di lingkungan Quraisy, mereka adalah kaum musyrikin kebanyakan. Itu artinya Rasulullah sebagai anak yatim kita tidak boleh menghina atau merendahkan orang karena posisi tertentu, karena dia tidak punya bapak. Ya, kita punya anak, meledek temannya, mana bapak kamu? Nggak ada. Diketawain, mana ibu kamu? Nggak ada. Karena kalau kita mengejek anak yatim, maka itu sama saja kita menyinggung Rasulullah, karena Rasulullah adalah anak yatim alaihi salatu wassalam. Namun banyak anak-anak yatim tersebut yang menjadi orang, menjadi imam, menjadi pemimpin, seperti Imam Syafi'i, anak-anak yatim. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga anak yatim, jadi imam, jadi panutan dalam agama dan lain. Juga Rasulullah hidup dalam kondisi seperti itu. Quraisy, ya, musyrik, tapi Rasulullah tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Jadi lingkungan yang rusak tersebut Rasulullah bisa terjaga dengan inayah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita sebagai orang tua jangan sampai anak kita terpengaruh dengan lingkungan. Betapa besarnya parah atau seberapa parah pun kondisi tersebut kita jaga, karena Rasulullah tidak terkontaminasi. Dari kecil Rasulullah terkenal dengan as-siddiq atau as-sidq, dengan kejujurannya, al-amin, ya. Terkenal dengan al-amin, al-amanah, karena tidak pernah bohong. As-sidq, jujur, al-amanah, amanah. Sehingga ketika Rasulullah diutus sebagai nabi, kaum musyrikin mereka tidak mendustakan Rasul. Mereka tidak bilang kau pendusta ya Rasul, tidak, kamu tukang bohong. Kata kaum musyrikin, wallahi ma kadzdzabnaka abadan, demi Allah kami tidak pernah menganggap engkau pembohong. Orang musyrikin tidak bilang Rasulullah pembohong, tapi walakin kadzdzabna bima ji'ta bihi, akan tapi kami menganggap dusta apa yang kau bawa itu. Kenal dengan amanah, kenal dengan sifatnya yang pemalu. Bagaimana Rasulullah ketika ingin merenovasi Ka'bah, tersingkap dari betisnya ketika Rasulullah pingsan seketika dan tidak pernah kelihatan lagi daripada Bapak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sejarah Rasulullah adalah sejarah yang perlu kita kaji. Hal itu semata untuk memperkuat akidah kita, ya, karena kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah lahir, apa yang hal yang terjadi, kemudian bagaimana ibunya, bagaimana orang tuanya, bagaimana kehidupannya, maka kita tidak akan merasa dekat dengan Rasulullah, ya. Tidak akan merasa diri kita hidup pada zaman tersebut. Tapi kalau kita tahu detailnya, ya, kalau orang tahu sinetron fulan, pemain sepak bola fulan sampai berapa seri tahu, ia merasa dirinya menjiwai, wah ini jangan-jangan alur ceritanya seperti ini. Dia tahu, karena ia tahu detailnya. Begitu pula kalau kita tahu sejarah Rasulullah dari awal sampai akhirnya,
dan kita bisa mengambil pelajaran dari sirah tersebut, maka itu insya Allah SWT akan memperkuat akidah kita, keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT jadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.